Ya kelihatannya begitu. Kalau Prabowo tidak menindak menteri-menterinya yang balelo gitu kan, masih menempatkan Jokowi sebagai semacam presiden atau bosnya gitu kan, saya kira di situ menggambarkan memang tidak berdaya itu Prabowo itu. Selain perintah pengadilan itu gitu kan, ya kita akan terus-menerus juga melayani gitu kalau memang mau masalah hukum. Oke. Gitu. Jadi sama-sama punya ya kartu lah gitu. Kalau dia mengancam dengan kartu-kartu dia, ya kita juga akan melempar kartu-kartu kita. Ya. Ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Nah, itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa, Pak? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak. Mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih. Stigmanya terbalik. Nah, inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi. Kami juga memikirkan. Yang hadir dalam pertemuan itu selain 3 orang dari TPUA, dari pihak sana siapa? Wakil dekan saja? Dia cuma 3 aja, wakil dekan sama staf dekan. Oke, 2. Jadi wakil dekan dan staf dekan 2. Waktu pagi, kalau pagi katanya sampai berapa? 13 berapa? 16 begitu. Kalau kita hanya 3 saja terimanya oleh wakil dekan itu. Jadi yang pada waktu itu mekanismenya mereka dulu yang menyampaikan atau Kang Rizal dulu yang menyampaikan? Ya pertamanya ya kita dulu gitu kan. Sebenarnya juga agak sayang kan, sebenarnya dia harus sudah tahu kan, malah kan seolah-olah awalnya menutup untuk bisa menerima kita. Sudah tadi katanya diwakili. Ya ini kan akhirnya secara formal kan TPUA yang membuat surat menyurat, kemudian komunikasi selama di perjalanan segala macam, siap menunggu gitu kan, tapi yang praktiknya enggak, sudah selesai gitu. Ya tentu kita sih menganggap mudah-mudahan yang bertiga dapat input yang bagus gitu kan, walaupun nantinya diketahui ya enggak juga. Nah sore tadi itu kita berkumpul semua gitu kan, bertiga dengan yang TPUA dan saling berdiskusi yang intinya bahwa tidak mendapat apa-apa lah gitu. Jadi akhirnya
solusi hukum adalah sudah kita gugat ke Komisi Informasi itu Oke. agar dipaksa membuka nantinya UGM. Kalau terus-terusan begini repot, dia kan selalu berlindung nanti kalau sudah ada perintah penegak hukum baru kami akan bukakan ya kan akhirnya menolak gitu Bang. Itu akhirnya gimana kita sajalah buka kelihatan fokus kita ke jalur komisi keterbukaan informasi komisi itu gitu. Kalau kita bicara tentang komisi informasi berarti yang diajukannya ke KID, Komisi Informasi Daerah. Iya, enggak. Kalau UGM itu masuk ke lembaga pusat, jadi harus Komisi Informasi Pusat. Oke, kalau KIP kan kita juga pernah waktu ITB itu mulainya Komisi Informasi Daerah, tapi akhirnya tidak berwenang gitu kan, lalu dibawa ke pusat dan menang gitu. Oke, jadi ada rencana untuk maju ke Komisi Informasi Pusat ya? Iya. Oke, ada Kang. 2 jalur ya. 2 jalur satunya lagi? Ya, maksudnya satu melalui jalur membongkarnya melalui Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik satu itu kan. Yang kedua kan TPUA sudah melaporkan atau mengadukan ke Bareskrim. Oke, nanti Mabes Polri ya? Atau analisa ataupun temuan-temuan Dr. Rismon atau yang Roy Suryo dan lain-lain itu nanti selalu kita masukkan sebagai bukti-bukti tambahan supaya bernilai hukum gitu. Dan pada waktunya mudah-mudahan itu menjadi kekuatan gitu. Oke, berarti delegasi tadi tidak ada yang mandi ya? Kayak waktu ke Padang Arafah gitu kan, semakin lusuh semakin tinggi pahalanya. Insya Allah ya. Jadi Kang Rizal ya, Iya Bang. Egy Sujana kemana? This is the question. Gak kedengaran. Egy Sujana kemana? Pak Egy, barusan terinformasikan oleh Pak DHL, Damai Hari Lubis, bahwa memang dia menghadapi pemanggilan polisi. Itu kelihatannya cenderung menghambat kehadirannya gitu kan di dalam kegiatan ini. Itu. Nah, apa yang sedang terjadinya? Nah, apakah menindaklanjuti laporan atau pengaduan kita berkaitan dengan ijazah palsu? Karena yang mengadukan kan TPUA yang mulai diperiksa pengadu gitu. Apakah itu atau yang lain-lain kan gitu? Walaupun secara formal ya terinformasikan ini dalam rangka juga soal ijazah palsu. Nah kalau misalnya itu kan konstruktif gitu, berarti pihak Bareskrim sudah ada perhatian kalau itu, walaupun ada juga sayapnya supaya Egy Sujana tidak datang ke Jogja dan Solo gitu. Karena sering sekali beliau itu menghadapi panggilan polisi ya. Iya. Karena ada satu kasus yang masih menggantung gitu ya. Tadi juga dikemukakan secara terbuka gitu kan oleh DHL dengan Pak Egy itu berkomunikasi soal panggilan itu gitu, panggilan polisi itu. Ya, kelihatannya ini seperti kasus waktu ke KPK dulu, TPUA mau ke KPK ya sama diambil dulu gitu kan, tuh didiskusi di tanda kutipnya periksa dulu gitu kan supaya tidak ke sana gitu, menghambat lah. Iya. Ya gitu Bang. Oke. Ya, ini ada berita apa ya? Ada yang datang ke rumah Mulyono, ke rumah Jokowi ya. Tapi saya tidak sebutkan namanya, tapi orang-orang yang biasa lah, yang biasa menggunakan jalan kekerasan gitu ya. Mudah-mudahan ke sana tidak disambut dengan tindakan premanisme begitu ya. Iya, mudah-mudahan Bang. Walaupun ya ini juga ya tetap saja itu akan menjadi bahan gelindingan lah gitu. Semua yang dilakukan
di jalur-jalur yang tidak sesuai koridornya, ya pasti kita akan angkat sebagai satu blunder bagi yang bersangkutan, sehingga membuktikan memang dia melakukan segala cara demi melindungi gitu kan penyembunyian dokumen itu yang memang satu kemungkinan memang tidak ada gitu ijazahnya. Yang kedua kalaupun ada ya tidak asli. Ya, oke. Tapi kalau dilihat press conference pihak UGM ya yang pihak kehutanan ya Fakultas Kehutanan, beliau menunjukkan katanya skripsinya asli sudah mereka tunjukkan. Kemudian kalau ijazahnya asli tapi adanya di sebetulnya Pak Jokowi. Skripsinya juga tidak asli, sama dengan apa yang selama ini Dr. Rismon angkat gitu, yang memang difoto waktu melihat langsung di perpustakaannya, itu yang janggal-janggalnya itu yang banyak sekali. Nah, jadi yang tadi ditunjukkan skripsinya itu ya sama saja dengan apa yang sudah dilihat oleh Pak Rismon gitu. Kang Rizal diperlihatkan lagi skripsinya. Malahan ada temuan baru gitu kan. Apa temuan barunya? Temuan barunya yaitu waktu Dr. Rismon minta yang lain mana sebagai perbandingan kan, karena memang di diskusi itu harus membandingkan dong gitu kan. Ternyata disampaikan dia juga nih dari temannya apa gitu kan, namanya Tau dan sebagainya itu. Waktu disampaikan itu ternyata itu tesis tapi untuk keperluan sarjana. Satu. Gitu. Jadi ternyata ada bukan hanya itu, ada lagi Bang Rismon ini menggambarkan ada lagi nih katanya satu tesis tapi untuk keperluan sarjana. Jadi tesis siapa? Tolong katanya ini jadi masukan juga untuk kita laporkan. Ya, tesis siapa? Yang ngolah gitu. Tesis siapa? Iya Bang. Tesis siapa? Ada nama seseorang yang katanya ini sama gitu kan dengan tesisnya, dengan deskripsinya Pak Jokowi. Gitu. Ternyata itu bukan skripsi. Oh, tapi ternyata bukan tesis. Kalau itu kan skripsi. Tapi tesis. Tapi ditulisnya tesis. Okay. Jadi bahan bercandaan tadi gitu kan. Tesis tapi untuk sarjana. Rupanya Gajah Mada ada yang khas katanya. Saya sebagai tamatan UGM tidak tersinggung karena yang dicari kebenaran. Yang dicari kebenaran kan? Iya. Bukan pembenaran. Kang Rizal, ya, Bang. Apa yang akan diharapkan di Solo nanti ya setelah di UGM sepertinya tidak mendapatkan informasi yang adequate, yang memadai? Ya, tidak apa-apa, berarti memang semakin terbukti satu UGM tetap memproteksi gitu kan, memproteksi Jokowi gitu. Jadi belum ada kesadaran lah gitu kan bahwa apa yang dilakukannya itu salah gitu. Jadi ini masih dalam suasana yang tercengkeram oleh kepentingan kekuasaan untuk memproteksi Jokowi. Itu UGM tuh gitu. Ya besok ke Solo ya kita juga mau melihat gitu kan, ya kalau memang kelihatannya terbuka ya harus menerima dan menunjukkan walaupun skeptis gitu kan kelihatannya, karena sudah ada soal lawyer itu Bang gitu Bang Refli, yang lawyer itu yang hanya akan membuka atas perintah penegak hukum atau di pengadilan gitu bahasanya itu gitu kan. Jadi udah ada tanda-tanda bahwa memang dia akan terus menyembunyikan gitu mengenai keberadaan ijazahnya atau sampai keaslian dari ijazah yang kalau dia pun memiliki. Ini rombongan Hercules sudah tiba di kediaman Jokowi. Apa pendapat ini? Nanti videonya dilihatkan ya. Apa pendapat Kang Rizal soal ini? Ya mudah-mudahan tidak ada kekerasan atau premanisme ya. Iya betul. Tapi kalau mau masuk ke ruang premanisme gitu kan,
ya kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berarti gambaran tentang Jokowi itu memang preman akademik gitu ya, dengan sampai ke kualifikasi memalsukan ataupun membohongi lah publik, semakin terbukti sekurang-kurangnya sanksi moral, sanksi sosial gitu kan, dan mungkin juga nanti pergerakan masyarakat yang semakin tidak percaya makin menguat, karena sekarang saja di kampus UGM kan alumni sudah semakin berbeda petanya ini gitu Bang, sudah berubah menurutnya peta yang semakin tidak percaya kepada keaslian ataupun kepemilikan ijazah semakin banyak ini gitu. Termasuk, nah tentu ke depan ya toh akan bersamaan dengan gerakan-gerakan pembongkaran kasus-kasus lain Jokowi yang di luar ijazah. Oke. Tapi kalau kita lihat ya, yang datang ini adalah orang yang juga dekat dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah kemudian kita bisa melakukan sebuah analisis bahwa pemerintahan sekarang masih membackup atau bagaimana? Ya kelihatannya begitu. Kalau Prabowo tidak menindak menteri-menterinya yang balelo gitu kan, masih menempatkan Jokowi sebagai semacam presiden atau bosnya gitu kan, saya kira di situ menggambarkan memang tidak berdaya itu Prabowo itu gitu. Jadi pemerintahan ini tidak punya harapan untuk bisa mengubah keadaan. Nah, artinya dia tertekan terus gitu kalau memang dia tidak punya sikap yang tegas gitu, apalagi sampai reshuffle gitu kan, 11-an jumlah menterinya itu yang membalelo tadi gitu. Itu jadi kalau ini gambaran gitu, sebetulnya Prabowo dan Jokowi masih 11-12 sampai saat ini. Oke. Kang Rizal, sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan? Ya, saya kira ketika mereka menantang atau mengeles ke masalah hukum itu gitu kan, tidak akan menyampaikan baik UGM maupun Jokowi selain perintah pengadilan itu gitu kan, ya kita akan terus menerus juga melayani gitu kalau memang mau masalah hukum. Oke. Gitu. Jadi sama-sama punya ya kartu lah gitu. Kalau dia mengancam dengan kartu-kartu dia, ya kita juga akan melempar kartu-kartu kita. Ya itu akhirnya kan sebetulnya ya tinggal perjuangannya apa gitu. Kalau perjuangannya memang kita membela kebenaran, kejujuran, keadilan, ya akan berhadapan dengan kezaliman, kemunafikan, ya itu adalah mungkin konflik yang tadi, dan kita akan siap saja gitu. Saya kira teman-teman semua punya militansi yang tinggi gitu untuk yang disebut tadi memperjuangkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya Allah menolong gitu Bang. Gitu tentang perjuangan itu.